Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ilkafa, masih dalam mata kuliah yang sama, keperawatan dasar dengan materi asuhan keperawatan pada kebutuhan oksigenasi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu adalah anatomi fisiologi sistem respirasi. Karena dengan belajar anatomi dan fisiologi, kita akan paham untuk tahap selanjutnya. Jadi teman-teman wajib secara mandiri untuk belajar anatomi dan fisiologi, mengulang kembali. Saya ulang sedikit ya, bahwa anatomi sistem pernafasan itu terbagi dari sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan yang bawah. Di atas ini ada nasal, hidung ya, faring dan laring. Kemudian di sistem pernafasan bagian bawah ada trakea ya, tengah ini ya, bronkus, kemudian percabangan bronkus ya, dan alveolus. Jadi itu anatomi sistem pernafasan. Untuk fisiologinya, hidung. Jadi hidung ini tempat udara masuk ya, kemudian masuk ke trakea, bronkus dan bronkiolus, dan kemudian di alveolus itu adalah terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Ya. Di dalam proses oksigenasi ada 3 proses, yaitu yang pertama ventilasi, difusi, dan transportasi. Untuk ventilasi ini adalah proses keluar masuknya udara atmosfer ke dalam saluran nafas. Jadi itu adalah proses ventilasi. Jadi udara di luar masuk ke dalam paru-paru ya, sampai ke alveoli. Kemudian proses difusi. Jadi setelah ventilasi terjadi proses difusi. Difusi ini adalah pertukaran antara oksigen dan CO2 di alveoli. Setelah terjadi pertukaran oksigen dan CO2, dilanjutkan dengan proses transportasi gas. Jadi proses transportasi ini adalah proses pendistribusian oksigen ke seluruh jaringan sampai tingkat sel, dan kemudian CO2 dibawa lagi untuk dikeluarkan. Jadi itulah proses respirasi. Jadi mulai ventilasi, difusi, dan transportasi. Ya, kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang pertama adalah saraf otonom. Saraf ini fungsinya sangat penting dalam proses pernafasan, karena saraf ini yang mengendalikan, yang meneruskan informasi ke otak bahwa tubuh butuh untuk menghirup oksigen. Hormon dan obat-obatan, kemudian adanya alergi. Oksigen bisa masuk tepat ke saluran nafas itu jika tidak ada masalah di dalam saluran nafas. Jika ada sedikit saja alergi, misal ada debu ataupun bau cat, itu akan menyebabkan saluran nafas bengkak, odem, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Tahap tumbuh kembang. Jadi kebutuhan oksigen pada bayi, anak, dewasa, dan lansia itu berbeda, tergantung tahap tumbuh kembang masing-masing. Lingkungan, ya, kita ketahui bahwa di lingkungan yang bebas dari polusi, yang segar, itu oksigen lebih banyak didapatkan oleh orang yang hidup di lingkungan tersebut daripada orang yang hidup di lingkungan yang banyak polusi, misalnya hidup di lingkungan pabrik ataupun hidup di kota besar yang banyak polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian perilaku seseorang. Perilaku ini bisa diartikan sebagai aktivitas sehari-hari. Jadi orang yang dengan aktivitas tinggi, olahragawan, aktivitas berat itu juga membutuhkan banyak oksigen. Jadi semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi juga kebutuhan oksigen. Hipoksia. Nah, apa itu hipoksia? Teman-teman sudah ada yang tahu? Iya, hipoksia itu adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, kira-kira apa sebabnya hipoksia? Hipoksia bisa disebabkan karena anemia. Kenapa anemia? Anemia adalah kondisi menurunnya hemoglobin di dalam darah.
Kita tahu sendiri bahwa oksigen itu terikat dengan hemoglobin. Jadi kalau hemoglobinnya rendah, otomatis oksigen yang terikat juga akan rendah. Kemudian bisa juga disebabkan karena menurunnya difusi oksigen dari alveoli di dalam darah. Menurunnya perfusi jaringan. Itu juga bisa menyebabkan hipoksia dan gangguan ventilasi. Kemudian tanda hipoksia itu apa saja? Tanda hipoksia, kalau kita kekurangan oksigen, kita cenderung lelah, letih, lemah ya. Terus kita cenderung ngantuk. Kenapa? Karena otak kekurangan oksigen. Perubahan pola pernafasan. Nah, apa itu perubahan pola pernafasan? Ini adalah masalah keperawatan terkait nafas kita yang normal itu cenderung berubah. Jadi nafas normal itu disebut apnea. Kalau apnea itu adalah henti nafas. Jadi ada beberapa perubahan pola nafas berupa tachypnea, itu adalah pernafasan yang cepat ya, di atas batas normal. Batas normal pernafasan itu adalah sekitar 12 sampai 24 kali per menit. Jadi kalau di atas 24 kali per menit disebut tachypnea. Bradypnea ini adalah pernafasan di bawah normal. Jadi di bawah 12. Jadi dalam 1 menit pernafasannya hanya bisa 10 ataupun 8, itu disebut bradypnea. Kemudian ada pernafasan Cheyne-Stokes, pernafasan Kussmaul. Kussmaul ini adalah pernafasan yang cepat dan dangkal. Ada dyspnea. Dyspnea itu kondisi yang sesak gitu, ya. Ada orthopnea, pernafasan paradoksial. Paradoksial itu adalah antara kanan dan kiri kembang kempisnya tidak sama, dan juga ada stridor. Stridor itu adalah seperti bunyi orang ngorok. Ya, biasanya itu terjadi karena adanya sumbatan jalan nafas. Kemudian obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas ini adalah jalan nafas kita terbuntu oleh sumbatan. Dalam artian sumbatan itu bisa berupa benda asing ataupun dari dalam tubuh pasien itu sendiri. Misalnya berupa sekret. Kenapa ada sekret? Oh, itu karena ada pasien yang mempunyai sakit di paru-parunya, atau dalam arti lain dia cenderung mengalami kelebihan sekret karena kondisi hiperinflamasi di dalam saluran paru. Atau bisa kondisi pasien tidak sadar seperti stroke, itu juga menyebabkan jalan nafas buntu karena lidah jatuh ke belakang. Itu adalah masalah-masalah obstruksi jalan nafas. Gangguan pertukaran gas. Nah, teman-teman tahu apa itu gangguan pertukaran gas? Ini adalah gangguan di dalam alveoli. Kita tadi ingat ya bahwa pertukaran gas itu terjadi di dalam alveoli. Jadi kalau alveolinya kolaps, terganggu, misalnya alveolinya terisi banyak cairan, otomatis pertukaran oksigen dan CO2 di alveoli juga tidak maksimal, sehingga terjadi gangguan pertukaran gas di dalam darah. Kita sekarang tiba di pengkajian pada kasus pernafasan. Jadi di keperawatan itu pasti setiap ada gangguan sistem itu kita lakukan pengkajian keperawatan. Jadi jangan lupa pengkajian keperawatan itu terdiri dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan juga pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Untuk riwayat penyakit sekarang, jadi apa yang dialami pasien sekarang itu tanyakan lebih detail. Misalnya, jika saat ini dia mengalami gangguan pernafasan, sejak kapan gangguan itu muncul? Sudah berapa hari? Apakah disertai nyeri dada? Ataukah disertai gangguan tidur? Apakah pernah mengalami alergi, riwayat alergi, atau punya riwayat asma? Pernah punya riwayat TBC dan juga punya penyakit yang lain. Dan frekuensi kejadiannya itu seberapa sering. Jangan lupa juga tanyakan riwayat penyakit jantung. Karena apa? Karena penyakit jantung juga bisa menyebabkan pasien itu sesak. Gaya hidup seseorang. Jangan lupa tanyakan gaya hidup. Kenapa? Karena gaya hidup juga mempengaruhi seseorang itu mengalami gangguan nafas. Misalnya merokok, ya, atau kerja di pabrik pembuatan genteng, itu biasanya
mengandung asbes ya. Jadi ada yang namanya gangguan nafas berupa asbestosis. Jadi parunya mengalami inflamasi, lendirnya banyak karena adanya zat yang masuk ke dalam paru yang namanya asbes. Dia tinggal di mana? Di lingkungan yang padat penduduk, banyak polusi, atau di lingkungan yang misalnya banyak hijau-hijauan, karena itu juga mempengaruhi gangguan pernafasan. Nah, setelah riwayat penyakit sekarang dan juga riwayat kesehatan yang lalu sudah kita dapatkan, jangan lupa kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk gangguan nafas ini, pemeriksaan fisiknya tidak hanya di paru, karena sebenarnya bagian-bagian tubuh lain juga bisa mengindikasikan gangguan pernafasan. Misalnya di mata, apakah konjungtivanya anemis atau tidak? Kenapa? Tadi kita sudah sebutkan bahwa anemia itu bisa menyebabkan sesak nafas. Karena Hb yang menurun bisa menyebabkan ikatan Hb oksigen menurun sehingga sesak. Dan juga biasanya konjungtivanya sianosis karena hipoksemia. Kulit juga terlihat sianosis biru. Perhatikan kukunya pasien, biasanya ada jari tabuh ya, kayak sendok gitu ya, clubbing of finger. Perhatikan bibirnya pucat, tanda adanya kekurangan oksigen ya. Untuk pemeriksaan kita sudah sampai di pemeriksaan fisik. Jangan lupa inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi di daerah dada. Jadi untuk mendukung kita dalam mengambil masalah keperawatan yang sesuai ya. Jangan lupa periksa juga oksimetri ya, fototorak ya, ini pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan fisik harus didukung dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan lab darah ya, pemeriksaan sputum jika kita curigai pasien itu ada TBC. Ya, itu tadi pengkajian yang perlu kita lakukan pada kasus masalah pernafasan ataupun kasus oksigenasi. Untuk masalah keperawatan yang paling banyak pada kasus pernafasan itu adalah perubahan pola nafas tidak efektif, kemudian bersihan jalan nafas yang tidak efektif, gangguan pertukaran gas. Jadi 3 itu biasanya yang paling sering muncul di gangguan pernafasan. Demikian materi asuhan keperawatan pada gangguan oksigenasi atau gangguan pada sistem pernafasan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap belajar dan jangan lupa pesan saya tadi, belajar anatomi fisiologi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.